Gantikan aja ini. Ya. Badan kita di belakang dihantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah pada malam ini sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa terus-menerus menghadiri majlisul ilm agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa kita telah selesai membaca kitab Ashr Mujibat lil Jannah, 10 perkara yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan mulai malam ini insyaallah kita akan membaca kitab Ahadithul Iman. Kitab ini adalah hadiah dari anak kita Al-Ustadz Yofan Jihad hafizahullah ta'ala. Saya meminta kepada beliau agar dibelikan kitab Tauhid, namun lalu di WA, Ustadz punya enggak kitab ini Ustadz? Oh, saya belum punya kitab ini. Ini kitab ini bagus sekali Ustadz, dan kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Razak, dan saya sudah mendengar bagian besar dari kajian-kajian kitab ini, dan alhamdulillah kitab ini adalah kitab yang sangat-sangat bagus, dan saya kasih Ustaz hadiah kitab ini. Jadi kitab ini adalah hadiah dari anak kita Ustaz Yofan Jihad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Iman merupakan sesuatu yang paling kita butuhkan untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan iman ini kita bisa menundukkan pikiran-pikiran kita yang seringkali mengajak kita untuk menentang Allah Subhanahu wa taala.
atau mengikuti hawa nafsu kita. Dengan iman kita bisa menundukkan hati kita. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, kenapa mereka itu bisa menjadi orang yang sangat-sangat hebat? Padahal mereka itu dahulunya adalah orang-orang kafir yang suka minum khamr, yang suka membunuh, yang suka perang dan seterusnya. Bahkan insyaallah kita semua mengetahui pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat pemberani. Siapa namanya kira-kira? Hamzah bin Abdul Muttalib atau Abu Talib? Hamzah bin Abi Talib atau Hamzah bin Abdul Muttalib? Yang benar aja. Ini sudah 2025 sekarang. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Ali bin Abi Talib atau Ali bin Abdul Muttalib? Ali bin Abi Talib. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, coba lihat pamanmu yang telah menyembelih ontaku, sementara itu adalah hartaku satu-satunya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ali bin Abi Talib mendatangi Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meminta kepada Hamzah bin Abdul Muttalib untuk mengganti rugi karena dia telah menyembelih ontanya Ali bin Abi Talib. Lalu ditemukanlah Hamzah bin Abdul Muttalib sedang dalam keadaan teler. Waktu itu belum turun ayat tentang mengharamkan khamr. Lalu apa kata Hamzah bin Abdul Muttalib dalam keadaan teler seperti itu? Dia mengatakan, "Wahal antuma illa abidu abi." Kalian ini berdua adalah budak-budak bapakku, katanya. Kata Hamzah bin Abdul Muttalib dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan mabuk. Jadi maksudnya adalah mereka itu dahulu adalah orang-orang yang sangat gemar dengan minuman-minuman keras, gemar berperang, gemar membunuh. Banyak kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan. Mereka gemar berzina. Namun ketika mereka diajarkan iman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan iman itu masuk ke dalam hati mereka, lihat lahirlah orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya yang begitu hebat-hebat, yang sampai sekarang dan sampai hari kiamat kita akan selalu membaca sejarah mereka. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, rahasianya itu apa? Itu tidak lain adalah karena dengan iman yang mereka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tundukkan akal dan mereka tundukkan perasaan hati mereka. Jadi kalau kita sudah beriman lalu akal kita tidak tunduk kepada iman, tidak tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, hati kita tidak tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tentunya di sini imannya adalah perlu dipertanyakan atau iman itu belum masuk ke dalam hatinya sepenuhnya. Ikhwani fiddin azakumullah, hadis yang pertama dalam kitab ini adalah hadis yang diberi judul oleh Syekh Ayyul Amali Afdal. Amalan yang paling baik itu yang mana? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Nabi ditanya,
amalan atau pekerjaan mana yang paling baik? Nabi mengatakan imanun billahi wa rasulih. Amalan yang paling baik adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Lalu ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Apa lagi ya Rasulullah? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya tentang al-iman. Apa kata Syekh? Inna ahamma ma yajibu 'ala al-'abdi al-'inayata bihi fi hadhihi al-hayat al-iman. Sesungguhnya perkara yang paling penting untuk diperhatikan dan diwujudkan oleh setiap hamba adalah masalah iman. Kenapa demikian ayol ikhwah? Fitnah ini setiap hari bertambah terus. Bentuknya terus bentuk baru. Setiap hari muncul fitnah dalam bentuk-bentuk yang baru. Maka itu artinya setiap hari kita butuh untuk menambah keimanan kita agar bisa menjadi benteng yang kokoh menghadapi fitnah-fitnah yang setiap saat melanda kita, di rumah, di luar rumah, di tempat kerja, di pasar, di mana-mana. Oleh karena itu iman ini yang paling penting untuk kita setiap saat menambahnya. Jika sebaliknya fitnah itu terus-menerus berkembang, bertambah, lalu iman kita tetap seperti semula, tidak bertambah, maka yakinlah atau bisa kita yakini bahwa tidak lama lagi orang itu akan diterkam oleh serigala. Ya, nas'alullah salamal afiyah. Dan ini sudah begitu banyak sekali bentuk-bentuknya. Ya, ada orang-orang masya Allah rajin hadir di kajian, namun badannya saja yang hadir. Pikirannya entah kemana. Pikirannya ke usahanya, pikirannya kemana-mana. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, ada orang hadir di majlisul ilm, kajian, ilmu masuk kemudian keluar lagi. Ya, ada orang rajinnya masya Allah, rajin luar biasa, rajinnya ke pengajian, namun kalah oleh hawa nafsunya. Ya, ketika bertentangan iman dan hawa nafsunya, pasti yang ia kedepankan adalah hawa nafsunya, keinginan hatinya maksudnya. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Berarti orang ini belum iman itu masuk ke dalam hatinya. Ya, kita baca Quran siang dan malam. Ya, namun ikhwani fillah azakumullah, masih saja kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu. Berghibah, berbohong, ya, dan dosa-dosa yang lainnya. Berarti iman itu, Quran itu belum mampu membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang seperti ini. Ya. Kemudian fahuwa afdalu maktasabathun nufus. Iman adalah sesuatu yang paling mulia yang dihasilkan oleh jiwa seseorang. Iman itu bisa dihasilkan, ya, bisa diraih, bisa didapatkan. Dari mana kita dapatkan? Syariat-syariat ini semua disyariatkan oleh Allah, dari salat sampai haji, Quran dan zikir, berbakti dan makanan-makanan yang halal, semua itu adalah untuk mewujudkan iman, agar kita bisa menjadi orang yang mukmin. Kemudian wahassaratul qulub. Iman merupakan sesuatu yang paling mulia yang masuk ke dalam hati seseorang. Ya, karena yang masuk ke dalam hati kita ini banyak sekali. Ya, ada iman, ada kefasikan, ada pahala, ada dosa, ada yang diridhai oleh Allah, ada yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana yang lebih banyak masuk ke dalam hati kita, maka dia akan kecenderung ke yang lebih banyak itu. Jika iman lebih banyak yang masuk, maka dia akan cenderung keimanan. Jika maksiat lebih banyak masuk, maka dia akan cenderung kemaksiatan itu.
Ya. Sehingga apabila ini tidak segera diobati ayoul ikhwah, masalah hati ini, masalah iman ini tidak segera diobati, bisa jadi dia akan lebih cenderung kepada yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menjadi cinta, senang, sayang dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Nasallallahu salam al afiyah. Ya, betapa seringnya kita mendengar seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia bermaksiat, imma di saat dia berjudi, di saat dia minum khamar, di saat dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, transaksi yang haram, atau dia makan uang yang haram, atau minum yang haram, atau membicarakan yang haram, atau yang lain-lainnya. Ya, kenapa terjadi seperti itu? Itu karena apa yang ada di dalam hatinya, kecenderungan hatinya. Kemudian وَنَالَ الْعَبْدُ الرِّفْعَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dengan iman seseorang akan meraih kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat, walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, seringkali kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semua sepakat, orang kafir sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya adalah generasi yang terbaik. Apakah karena mereka memiliki fisik yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus? Tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengikat batu di perutnya karena lapar. Ya, salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan purnama dalam 2 bulan tidak ada asap di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dimasak. Ya. Namun meskipun demikian mereka adalah generasi yang terbaik. Ya. Kenapa demikian? Itu tidak lain adalah karena yang paling mereka utamakan adalah masalah iman. Mereka sanggup mengorbankan segala sesuatu, yang penting jangan iman mereka tergores. Ya, namun kita sebaliknya, tidak apa-apa iman kita. Orang yang rajin puasa namun imannya tidak bertambah, walaupun itu merupakan adalah apa? Orang yang melakukan salat, melakukan puasa, orang bersedekah, tanda iman. Namun terkadang ada orang melakukan suatu ibadah itu otomatis biasa-biasa saja. Contoh yang sangat sederhana ayoul ikhwah, ketika seseorang sholat, baru kita melaksanakan sholat maghrib, ya, sholat maghrib ini diawali dengan kata Allahu Akbar. Ada orang-orang ketika dia takbiratul ihram, dia merasakan bahwa itu hal-hal biasa-biasa saja. Padahal coba perhatikan kata-kata Allahu Akbar. Salat kita dimulai dengan kata Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Maha besar dari apa? Dari semua yang kita hayalkan. Karena bisa jadi orang begitu dia mengatakan Allahu Akbar, mulai dia menghayal, syaitan datang kepadanya dan mengganggunya. Ya, nanti tokomu itu sewakan dia, kemudian sewa lagi toko di sana, buka ini, jual ini, kemudian nanti hasilnya untuk beli tanah di sana, setelah itu tanah itu jual lagi, nanti harganya akan naik, dan seterusnya. Dia kembangkan usahanya di dalam sholatnya. Ya, dan ini terjadi ayoul ikhwah. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengimani kata Allahu Akbar itu. Allahu Akbar, pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu lebih mulia dan lebih berharga dari semua yang kita hayalkan. Ketika kita rukuk lagi diingatkan oleh Allah, Allahu Akbar. Ya, bangun kita dari ruku diingatkan lagi Sami'allahu liman hamidah. Sujud dia lagi Allahu Akbar. Ini semua peringatan-peringatan agar kita ingat bahwa kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita minta dan berharap kepadanya adalah sesuatu yang mulia. Ya, bukan hanya sekedar keuntungan 1 juta, 2 juta. Ya, orang yang
mengabaikan salatnya, mengorbankan salatnya untuk memikirkan isi tokonya, tanahnya, sawahnya, kebunnya, maka ini adalah orang yang rugi total. Ya, karena yang dia dapatkan itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia manfaatkan. Nas'alullah salamal afiyah. Kemudian wa a'zamu usulul haqqi wal yaqin. Iman adalah merupakan dasar kebenaran dan dasar keyakinan yang paling besar. Wa kam lil iman as-sahih min al-fawaidil mughdaqah. Betapa banyaknya manfaat-manfaat bagi iman ini dalam kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Ya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pernah kita sampaikan di sini, ketika seseorang menyusul rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan, aku ingin mengikutimu, aku ingin beriman kepadamu." Apa itu iman? Diajarkan dia oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh sahabat-sahabatnya. Di saat dia sedang belajar, di atas onta mereka belajar. Ya, bukan dia duduk kemudian diajarkan karena dia datang mendadak-mendadak, minta diajar cara mendadak-mendadak, maka diajarkan juga dalam kondisi seperti itu. Di saat dia sedang belajar, kaki ontanya masuk ke lubang tikus padang pasir. Ya, jatuhlah dia. Jatuh dan mungkin ditindih oleh ontanya. Kemudian Nabi SAW melihat orang yang baru belajar iman dan baru masuk Islam ini jatuh seperti itu. Nabi mengatakan, "Alayya birrajul, tolong dia." Maka ditolonglah dia oleh Hudzaifah ibn Yaman dan Ammar ibn Yasir. Begitu didudukkan dia, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, qudiyar rajul." Ya Rasulullah, mati dia. Lalu Nabi SAW memalingkan wajahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Apakah kalian melihat bagaimana aku memalingkan wajahku kepada orang ini? Sesungguhnya aku melihat dua malaikat, yadussani fi fihi min fawakihil jannah, menyuapkan, memasukkan ke dalam mulutnya makanan. Dua malaikat yang duduk di dekat kepalanya memasukkan ke mulutnya makanan-makanan dari sorga. Maka aku menyadari bahwa orang ini mati dalam keadaan dia lapar, belum makan." Yang menarik di sini ayo ikhwah, orang ini masih di dunia tapi dia sudah merasakan makanan-makanan surga. Ya. Padahal dia belum beribadah, belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat haji dan yang lain-lainnya. Karena keimanannya yang tulus dari dalam hatinya, belum dia berpindah, belum dia masuk surga, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya makanan-makanan surga. Lihat ayo ikhwah, bagaimana hasilnya iman itu. Bagaimana manfaat dari iman ini. Kemudian kata Syekh, dan iman ini hasilnya itu terus menerus kita akan rasakan. Meskipun kita sudah meninggal dunia, ya, hasil dari iman itu tetap kita akan rasakan. Kenapa ayo ikhwan? Orang yang beriman, dia pasti akan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dia pasti akan menyampaikan yang hak. Orang yang beriman, dia pasti suka bersedekah dan yang lain-lainnya. Dan semua ini adalah amalnya, pahalanya akan terus menerus mengalir. Kemudian kata Syekh, umurun la tuhsa. Manfaat dari iman ini tidak bisa kita himpun semuanya. Ya.
yang bisa menghimpun manfaat iman ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fabil imani yahya al-'abdu hayatan thayyibatan fid darain. Dengan iman seorang hamba akan hidup dengan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Kita semua ingin hidup tenang. Ya, kita banting tulang siang dan malam. Ya, kita peras pikiran kita supaya usaha kita bisa berkembang dan yang lain-lainnya. Ya, supaya kita bisa hidup tenang, bisa hidup bahagia. Namun ketenangan, kesenangan yang sebenarnya itu adalah apabila kita mewujudkan al-iman. Lihat ayo ikhwah, betapa banyaknya orang-orang yang telah mengumpulkan harta begitu banyak. Ketika dia berkurang hartanya langsung dia stres. Ya, stres dia. Bahkan bisa jadi dia bunuh diri. Tapi coba seandainya dia hasilkan, dia kumpulkan iman sebanyak-banyaknya. Ya, mau gempa bumi, mau corona, mau musibah apa saja dia tetap tenang. Ya, ketika semua orang gentar, goncang jiwanya, dia tetap tenang. Ikhwani fillah azakumullah, kan pernah kita menyampaikan ketika seorang badui didatangi oleh temannya, lalu temannya itu mengatakan, "Ya fulan, gandum telah naik harganya." Ini orang badui, tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar dia. Namun dengan fitrahnya yang baik, apa katanya? "Demi Allah, aku tidak peduli meskipun gandum itu satu butir harganya 1 dirham." Dirham itu uang apa? Uang emas. Kalau dinar itu uang emas, dirham itu uang perak. Ya, demi Allah aku tidak peduli meskipun 1 butir gandum itu harganya 1 dinar, aku tidak peduli. Kenapa yang fulan? Dia mengatakan, karena yang memberi aku gandum itu di saat dia murah adalah Allah, dan nanti juga di saat dia mahal Allah yang akan berikan kepadaku. Ya, mana orang-orang yang bisa berfikir seperti ini ayo ikhwah? Ya, dia bisa berfikir seperti itu padahal dia tidak pernah sekolah, tidak pernah masuk madrasah, tidak pernah masuk pondok pesantren. Itu tidak lain adalah karena fitrahnya masih murni, belum dikotori oleh fitnah-fitnah dan yang lain-lainnya. Kemudian wayanju minal makarihi wasyururi wasyada'id. Dengan iman dia akan selamat dari segala kejelekan-kejelekan dan bencana-bencana. Jadi kalau kita mau selamat, mau meraih ridha Allah dan selamat dari kejelekan-kejelekan, wujudkan dulu iman itu. Kalau iman sudah kita wujudkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengatur dan mengurus kehidupan kita. Kemudian wa yudriku jami'al ghayati wal matalib. Dengan iman seseorang akan bisa meraih segala tujuan-tujuannya. Wa yanalu thawabal akhirah, dan dia akan mendapatkan pahala-pahala di akhirat. Tidak sekedar itu ayo ikhwah, orang yang beriman sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Ya, di dunia dia hidup tenang, ya, enggak pernah dia susah, dia senantiasa bahagia. Lalu di akhirat dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, tentunya orang yang menjadi businessman, yang menjadi big boss tidak akan merasakan hal ini, kecuali orang-orang yang menundukkan hartanya dan segala yang dia miliki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, pengusaha yang top, yang sukses ini, ya, ketika barang-barang dagangannya datang dari Syam,
sehingga menggetarkan kota Madinah. Didatangi oleh pengusaha-pengusaha besar yang ada di kota Madinah. Mereka mengatakan, kami akan memberimu keuntungan 2 kali lipat. Dia mengatakan, ada yang membayarnya, yang berani membayarnya, berani memberikan aku keuntungan lebih dari itu. Kalau gitu 3 kali lipat. Ada yang berani memberi aku lebih dari itu, 4 kali lipat kami berikan kamu keuntungan. Ada yang berani memberi aku lebih dari itu. Lalu dia mengatakan, tidak ada pengusaha pedagang di kota Madinah ini yang bisa memberikan engkau lebih dari yang kami berikan. Dia mengatakan ada, ya, dari setiap dirham itu dia telah memberikan aku keuntungan 10 kali lipat. Setiap kalian menambah, dia akan menambah. Siapa itu? Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan diganti, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Ya, ketahuilah bahwa semua dagangan ini fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Kalau dia mau untung, dia bisa untung karena hanya dia saja yang punya barang. Ya, kalau kita kan, kalau hanya kita yang punya barang seperti itu, kita naikkan harga semau-maunya. Yang harganya 5.000 kita naikkan menjadi 15.000. Orang jadi apa istilahnya itu? Kablet apa? Terpaksa dia beli, apa bahasa Indonesia sasangnya? Kablet? Hah? Bukan kabelet. Yang terpaksa membeli apa namanya itu? Tidak kablet namanya itu. Ya, bahasa Sasak saya tanya, ini bukan bahasa Inggris. Hah? Nah, betul itu. Bukan kebelet. Kebelet yang katakan kablet. Nah, terpaksa dia membeli. Habis kalau dia nggak membeli, dari mana dia akan apa? Makan misalnya, butuh beras. Beras yang tadinya harganya 5.000 dinaikkan sama dia menjadi 12.000 karena hanya dia yang menjualnya. Namun Abdurrahman bin Auf tidak melakukan demikian. Justru dia mengatakan ini semuanya fi sabilillah. Pada saat dia mampu untuk mendapatkan keuntungan, justru dia relakan semua itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajar dia menjadi salah satu di antara 10 orang yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Lalu kata Syekh, surga fiha minan na'imi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Ya, ayolah ikhwah, orang yang beriman pasti dia akan mengatakan, kapan saya akan bisa masuk ke sana? Bagaimana saya caranya agar saya bisa masuk ke sana? Ya, ikhwani fi din azakumullah, pernah kita menyampaikan tentang Amr ibnul Jamuh. Yang tadinya dia adalah orang musyrik, orang kafir. Sampai di rumahnya ada patung. Setiap pagi dia mengucapkan selamat pagi kepada patungnya. Setiap malam tiba dia mengatakan selamat malam bagi patungnya. Kalau dia bangun pertama kali yang dicari adalah patungnya. Musyrik. Dia adalah orang yang pincang, sangat-sangat pincang. Ketika perang Badr dilarang dia oleh anaknya. Nah, Pak, Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan engkau untuk tidak ikut perang. Ya. Ketika Uhud tiba, peperangan Uhud, dilarang juga oleh anak-anaknya. Wahai ayahku, engkau sudah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ikut perang. Datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini anak-anakku ini semuanya mereka melarang aku untuk ikut perang. Padahal aku berharap masuk ke surga dengan kakiku yang pincang ini." Lihat bagaimana cita-citanya.
Padahal dia adalah pengusaha sukses. Ya, dia membuat patung di rumahnya dari kayu yang paling mahal. Ya, selalu membeli minyak wangi yang paling mahal untuk melumuri patungnya. Ya, dia tidak berharap mengembangkan usahanya, namun justru dia mengatakan, aku berharap masuk surga dengan kakiku yang pincang ini. Nabi mengatakan, biarkan dia, siapa tahu dia mati syahid. Apa, coba antum pikirkan, apa yang akan bisa dilakukan oleh seorang yang pincang seperti itu? Ya, kalau panglima yang pintar, pasti dia akan makan, diam sudah di rumahmu, kamu akan merepotkan kita saja. Ya, lalu ketika peperangan Uhud dimulai dan dia melihat kaum muslimin diserang balik oleh orang-orang kufar, orang-orang Quraisy, dengan kakinya yang pincang itu dia berpindah ke sana kemari. Bayangkan ayo ikhwah, kaki dia pincang, kemudian dia apa namanya ini? Ya, disaling tebas. Tidak mungkin kemampuannya seperti kemampuan orang yang apa? Yang selamat kedua kakinya. Ya, akhirnya meninggal dunia, mati syahid dia. Ya. Lihat ayo ikhwah, apa yang dia inginkan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin masuk surga dengan kakinya yang pincang itu, maka diwafatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pincang, dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan kaki yang pincang, entah bagaimana nanti dia di akhirat. Ya ikhwani fi din, azakumullah. Ini adalah kesenangan-kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Di samping kesenangan itu, wayanju min adzabi nari, wayanju min narin adzabuha syadid. Wa qa'ruha ba'id. Dan dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan neraka yang sangat-sangat pedih, yang sangat-sangat panas. Ikhwani fi din, azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika menyampaikan tentang orang-orang yang sombong. Sombong itu adalah apa ya ikhwah? Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsyarul mutakabbirun, nanti orang-orang yang sombong, yang menolak kebenaran, kemudian yang suka meremehkan orang lain, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala amsal adz-dzarri fi suwarir rijal. Ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anak-anak semut. Jadi ketika di dunia dia sombong dan merasa dirinya besar, dan dia melihat semua orang kecil, hina, nanti dibalik dia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan dalam keadaan amsaludz dzarr, seperti anak-anak semut, fi suwarir rijal, namun rupanya adalah rupa orang itu. Si fulan yang sombong ini nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anak semut, namun bentuk wajahnya, bentuk fisiknya seperti ketika dia berada di dunia. Faham antum maksud saya, ikhwan? Kemudian nanti dimasukkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam penjara. Penjara adalah tempat yang sempit, yang gelap, yang orang yang masuk sulit untuk bernafas. Maka hati-hati kalau antum punya penyakit tenggek ini. Ya. Kemudian ya'luhu, di atasnya itu ya'luhu narul anyar. Ya, narul anyar kalau kita bahasa sasakan, papuk baluknya api. Ada papuk baluknya api. Apa papuk baluknya api itu? Maksudnya adalah api yang paling panas. Api di dunia ini saja
69 kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam air lalu diturunkan ke dunia. Bisa kita pakai untuk memasak, menggoreng, memanggang. Lalu bagaimana kalau kita merasakan papu baloknya api itu? Bagaimana panasnya itu? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti dia akan dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala min tinatil khabal. Karena dia sombong di dunia, bangga dengan makanannya, minumannya. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala merubah makanannya, minumannya menjadi tinatul khabal. Apa tinatul khabal itu? Perasan-perasan penduduk neraka, nanah, darah, kencing, kotoran mereka. Ya, dibalas sebaliknya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyombongkan dirinya. Tidak pantas bagi dia untuk sombong. Yang boleh sombong itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dirampas sifat Allah Subhanahu wa taala, direbut sifat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ayyuhal ikhwah, wataknya manusia itu apa? Wataknya manusia semakin dia bertambah umurnya semakin dia pagah. Itu manusia. Ya, semakin dia bertambah usianya semakin dia pagah. Semakin dia bertambah umurnya semakin dia pelit. Ya, karena dia ingat, masih anak saya masih kecil, dia belum sekolah, yang satu di sana masih kuliah, sehingga dia takut sekali berinfak. Kalau orang meminta untuk bersedekah, marahnya luar biasa. Dia pagah dia. Ini sifat manusia. Nah, sifat yang seperti ini tidak bisa kita tundukkan nanti di saat kita berusia tua, kalau kita tidak tundukkan dia di saat kita muda sekarang. Ya. Dan satu-satunya bisa menundukkan sifat ini adalah iman. Intah waktu haji. Habis waktu saya? Nah, jadi ini tidak bisa kita tundukkan kecuali dengan iman. Kalau sekarang ini di saat kita masih muda, ya, masih mampu mengalahkan hawa nafsu kita, tidak kita tundukkan rasa emosi dan perasaan pikiran ini, maka nanti ketika kita tua sulit kita akan bisa mengendalikannya. Ya, bahkan betapa seringnya kita melihat dan menasihati orang-orang yang sudah tua namun subhanallah kerasnya hatinya luar biasa. Ya, pernah di salah satu walimah, rupanya keluarga yang menikah ini ahlul bidah. Ya, bukan belum mengenal ahlul bidah lah. Ya, duduk di samping saya, masya Allah, orang tua, kemudian pakai jas, kemudian kelihatannya muhtaram gitu. Duduk dia, kemudian setelah dia makan, ya pembicaraan kita masya Allah nyambung gitu awalnya. Kemudian kita menerima hidangan apa adanya. Setelah selesai kita makan pisang atau apa buah-buahannya, ngerokok dia, keluarkan rokok. Lah ini bagaimana cara saya nasihat dia sekarang ini? Lalu mulailah saya, usianya bapak berapa, seharusnya jaga kesehatan, dan rokok ini merusak kesehatan kita. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ngamper dia. Ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala melarang dan ini merusak harta dan seterusnya, marah dia. Yang tadinya baik, lunak, begitu kita larang dia ngamper dia. Ya sudah, kita diam. Melawan orang seperti ini bagaimana kita melawan dia? Ya, kita mau ngomong juga nggak akan masuk ke. Lihat ayo ikhwah, ya. Bisa jadi kita semua akan mengalami seperti itu. Ya, semua kita bisa jadi kita akan mengalami seperti itu. Lihat dari awalnya nyambung saya sama dia ketika bicara, tapi ketika kita menjelaskan bahwa yang paling dia senangi itu adalah rokok ini, itu sudah pasti itu. Ketika kita mencegah dia dari sesuatu yang paling dia senangi itu, merontak dia. Awalnya dia biasa-biasa saja, nyambung pembicaraan kita, dia ramah sama saya, dia senyum, ya baik gitu. Dan kita ngambil makanan bareng, kemudian kita kembali bareng, kemudian kita makan bareng, ya. Nah, keluar dia
apa kata siwak syaitan ini. Sampai itu Ustaz Yazid yang bilang begitu, keluar dia ini. Nah, itu kita padahal ikhwani fi a'azzakumullah, saya tidak mencaci makinya, tapi saya hanya menjelaskan ini merusak kesehatan ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagian, kemudian ini akan merusak harta, sementara merusak harta itu adalah haram, dan marah dia. La ilaha illallah. Ya, ini masih mendingan rokok ini. Suatu hari ikhwani fiddin a'azzakumullah, ada orang tua sekali, kalau antum senggol dia begini, jatuh dia. Saking tuanya. Saya tarik tangannya supaya merapatkan saf. Disikut. Saya tahu. Ya Allah. Ya sudah, mau bilang apa kalau bicara sama orang seperti ini? Ya. Jadi maksudnya ayyuhal ikhwah, kita akan semua usia kita akan bertambah terus. Dan pasti sifat-sifat kita itu banyak sekali yang berubah. Mental kita akan berubah. Ya, yang sering terjadi, orang itu semakin dia tua itu semakin dia pagah, tidak mau diatur, emosinya tidak terkendali. Ya, dan biasanya orang itu semakin dia tua semakin dia pelit, karena dia ingat anaknya masih kecil, ada yang masih kuliah, ada yang belum ini, tembok ini belum kita bangun, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ini kita tidak perbaiki dari sekarang, maka nanti akan menjadi berabe. Bisa jadi dia bertengkar sama tetangganya, bertengkar sama temannya, karena sudah, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Kemudian kata Syekh, "Wa a'dhamu min dzalika kullih." Dan yang paling besar, lebih daripada surga dan isinya, ya, an yafuza biridallahi subhanahu wa ta'ala, dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah berjanji kepada laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman. Apa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana dia mengalir di bawahnya sungai? Ya, gambaran yang tepat tentang sungai-sungai yang mengalir di bawah ini tidak bisa kita bayangkan. Kemudian khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi mereka beribadah hanya 30-40 tahun, nanti di surga mereka kekal. Bukan yang 40-50 tahun lalu disuruh keluar oleh Allah, tidak. Tapi Allah mengatakan khalidina fiha abada. Tidak sampai di sana, wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Dan tempat tinggal yang bagus di surga Adn. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan waridwanun minallahi akbar, dan ridha Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, lebih besar daripada istana dan segala keindahan yang di dalamnya. Ridha Allah itu lebih besar. Lalu Allah menjelaskan dzalika huwal fawzul azim, itu adalah kemenangan, kesuksesan yang paling besar ketika kita masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dalamnya ada istana-istana yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah kesuksesan yang paling besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk mendapatkan istana surga yang seperti ini, maka hendaklah kalian kerja keras. Ya, harus kerja keras, sabar, berjuang. Lihat tadi Amr bin Jamuh, dia pincang, pergi dia perang. Ya, perang artinya pergi mati. Ya, kita kadang-kadang ngaji kalau gerimis, libur pengajian. Ya, surga apa kita dapat kalau seperti ini, ayo ikhwah?
Ya, libur pengajian. Kenapa? Gerimis Ustaz. Masa gerimis? Iya. Lalu kenapa kalau gerimis? Pilek saya nanti. La haula la quwata illa billah. Nasallallahu salam al afiyah. Kemudian wa yataladzadu biwajhil karim, dan dia akan di sorga dia akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Haji ini sudah habis waktunya nih haji. La ilaha illallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.